Assalamualaikum, halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas serta rutinitas kita sehari-hari. Teman-teman, banyak komen ya di kolom komentar saya bahwasanya banyak wanita yang kurang bergairah atau kurang bersemangat dalam melayani suami ya, atau dalam berhubungan. Bahkan terkadang si istri itu hanya melakukan itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya. Saya pernah mengalami dulu saat anak-anak saya masih kecil ya. Dan ini masih terus banyak yang nanya sama saya ya. Artinya memang belum memahami sepenuhnya tentang psikologis wanita ya. Gini loh teman-teman para suami ya, perlu Anda ketahui bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam hal ketika mendapatkan puncak ya. Laki-laki kalau sedang lelah atau lagi banyak pikiran ya, justru akan lebih mudah keluar. Sedangkan istri sebaliknya, nggak bisa keluar ya, atau lama gitu ya baru bisa keluar, dan bahkan nggak ada syahwat sama sekali ya. Ini saya pernah rasakan dulu ya. Sebabnya apa sih perempuan bisa nggak mau ya, bisa males gitu, bahkan dirangsang seperti apapun ternyata nggak basah ya, akhirnya aktivitas itu urung ya, atau nggak jadi ya. Yang pertama adalah biasanya nih kita kaum hawa ini lelah dengan pekerjaan rumah ya, dengan seabrek pekerjaan rumah. Apalagi untuk yang para wanita karir ya, yang bekerja juga membantu perekonomian ya, berangkat pagi pulang sore ya, atau malam gitu ya, sudah di kantor capek dengan segala macam pekerjaan kantor, lalu pulang ke rumah ya, yang nggak punya asisten rumah tangga, dia ngerjain pekerjaan rumah ya, ngurus anak, nyuci baju dan lain sebagainya, itu benar-benar lelah. Itu menghabiskan energinya, sudah habis tenaganya di kantor, sampai rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Nah itu bikin istri sangat nggak bergairah, sangat nggak pengen, karena udah lelah ya. Jangankan untuk main ya, untuk apa sih, deket-deket aja nggak mau gitu. Jadi pengennya udah kasur punya aku sendiri gitu loh, biarlah aku tidur gitu kan, seperti itu ya. Lalu yang kedua, karena hormon ya. Misalnya wanita mau menopause ya. Kalau yang masih muda, coba cek apakah istri Anda menggunakan KB atau tidak ya, terutama KB hormonal. KB hormonal itu yaitu kayak KB suntik, lalu KB pil ya, lalu implan yang dipasang di sini ya, di lengan, di sini ya, di lengan. Nah itu semua mempengaruhi hormon ya. Tentu akan berpengaruh kepada lemahnya syahwat para wanita ya. Bahkan bisa bikin istri Anda gemuk, lalu flek hitam, sakit kepala. Saya sendiri merasakan ya, flek hitam gitu ya waktu KB. Di situ saya langsung berhenti karena berat badan saya naik, karena saya kurang suka dengan berat badan yang agak berlebih ya, karena capek ya. Kalau punya berat badan yang berlebih itu capek, mudah lelah gitu ya. Karena itu ya, jadi kalau misalnya KB, carilah KB yang non hormonal ya, seperti misalnya spiral ya, atau IUD ya, atau Anda keluar di luar, atau memakai pengaman ya, atau sarung gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tadi pikiran. Tadi yang pertama pikiran ya, ini yang ketiga juga sama, pikiran ya. Mungkin lagi mikirin, oh iya ada cicilan yang belum dibayar, itu juga termasuk ya. Semoga Anda para suami diberi oleh Allah kelimpahan rezeki supaya istri Anda tetap bahagia ya. Nggak pada saat main sama Anda nggak kepikiran SPP, nggak kepikiran prakarya anak ya, dan lain sebagainya ya.
Lalu selanjutnya adalah Anda kurang lama dalam pemanasan ya, dalam foreplay. Kita ini wanita ya, untuk menuju on itu agak lama, nggak seperti laki-laki. Laki-laki itu makhluk visual ya, jadi ketika melihat wanita berpakaian ya agak terbuka, itu otaknya itu langsung ya, mungkin langsung on ya, langsung tegak gitu ya. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki itu belum tentu kita langsung on gitu ya, kecuali ada sentuhan gitu ya, baru kita akan terangsang gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan dengan lihat perempuan dengan look yang menggoda, yang agak terbuka pakaiannya, mungkin langsung on. Tapi perempuan tidak ya, perempuan butuh waktu sekitar 10-15 menit ya, sedangkan laki-laki 5 menit juga udah bisa ya. Nah makanya panjangkan durasi foreplay Anda ya, supaya istri Anda pada saat supaya istri Anda itu sudah benar-benar basah ketika memasuki permainan inti. Kalau sudah begitu akan lebih cepat mendapatkan puncak ya. Lalu selanjutnya adalah kenapa istri itu malas, karena nggak dapet ya, karena nggak dapet puncak ya, nggak dapet ya, itu tadi nggak bisa keluar. Karena apa? Mungkin salah posisi ya. Nah teman-teman, para suami dan istri, jalin komunikasi dengan baik di antara kalian berdua ya, jangan diem-dieman. Istri kalau nggak dapatkan puncak jangan diem, tapi besoknya marah-marah, uring-uringan. Cobalah ngomong sama suami ya, mas aku tuh nggak dapet, aku tuh nggak bisa, apa ya yang salah? Lalu kalian explore ya, apakah salah pada saat posisi ya, karena sejatinya wanita itu mudah ya untuk mendapatkan puncak, apalagi kalau titik sensitif ini berada di luar ya, atau di klitorisnya ya. Kalau titik sensitifnya di situ itu mudah banget, bahkan tanpa dimasukin istri Anda bisa keluar ya. Dengan apa? Bisa dengan oral atau bisa dengan gesek-gesek ya, itu udah bisa keluar ya. Atau dengan jari, walaupun jarinya nggak masuk itu bisa keluar, itu sangat mudah sekali ya. Tapi kalau yang titik rangsangnya di dalam ya, tentu harus ada penetrasi ya. Coba cari tahu ya, explore istri Anda, dan jangan lupa istri pun selalu berkomunikasi sama suami ya. Cari posisi yang sekiranya bisa membuat istri Anda itu nyaman, enak, dan yang penting adalah cepat keluar ya. Karena perempuan itu nggak butuh Anda lama-lama, tapi kami ini butuh kami lebih dulu keluar ya. Kalau misalkan ternyata woman on top itu lebih dapat membuat istri Anda cepat keluar, lakukan itu ya, dengan berbagai macam gaya. Pokoknya cari aja ya, karena sudah suami istri jadi nggak usah malu-malu ya. Lalu selanjutnya apalagi? Cinta ya. Coba upgrade cinta Anda berdua ya. Jangan sampai terasa basi karena pernikahan sudah lama ya. Coba sesekali jalan berdua dengan pasangan Anda. Ini saya ya, sama suami saya itu kami kadang berdua gitu ya di hotel gitu tanpa anak-anak, nggak ada yang ganggu ya. Jadi upgrade cinta lah ya. Dan ketika hanya berdua, tidak ada gangguan ya. Bukan nggak ada gangguan ya, maksudnya kita itu hanya fokus berdua ya. Kita juga diskusi itu enak gitu dengan suami. Misalkan ngomongin tentang masa depan, ini nanti kita gimana ya mas gitu, anak-anak kita ya gitulah, diskusi tentang masa depan. Dan itu juga dapat mengupgrade cinta ya, supaya cinta tetap menggebu-gebu ya. Jalan berdua ke bioskop gitu ya, nonton berdua, atau jalan-jalan ke mall sambil pegangan tangan, atau makan berdua, itu sudah cukup ya. Pokoknya healing berdua lah ya. Tapi kalau anak-anak masih kecil ya jangan dulu ya, atau boleh sih masih kecil titip dulu sama kakek neneknya sebentar aja, jalan misalkan nggak sampai 1 hari lah, berangkat pagi pulang sore gitu ya, bisa sewa hotel untuk berdua gitu. Nah gitu aja pokoknya ya, dibikin bahagia supaya
rumah tangga itu selalu harmonis ya, selalu romantis. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi